Haleluya. Jesus. Haleluya. Kami tinggikan Engkau, kami agungkan nama-Mu Yesus. Kami terus menyembah-Mu apapun yang terjadi. Sekalipun kami berada di dapur perapian, kami tetap percaya bahwa Engkau adalah Allah untuk selama-lamanya. Sekalipun kami berada di gua singa, kami tetap percaya bahwa Engkau adalah Allah untuk selama-lamanya. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, kami tetap percaya bahwa Engkau adalah Allah tetap untuk selama-lamanya. Sekalipun kami berada di dalam lembah kekelaman, kami tetap percaya bahwa Engkau Allah untuk selama-lamanya. Tidak ada Allah lain selain Engkau yang kami sembah, Tuhan. Karena Engkau lah pribadi yang sangat mengagumkan. Engkau yang telah memberikan hidupnya untuk kami. Engkau yang telah memberikan nyawanya untuk kami, Tuhan. Tidak akan pernah berhenti kami menyembah-Mu. Tidak akan pernah berhenti kami meninggikan Engkau. Roh Kudus, urapi setiap kami, Roh Kudus. Ambil alih, Roh Kudus. Kami percaya bahwa urapan Allah turun atas kami di dalam nama Yesus Kristus. Setiap yang datang dengan sakit penyakit, Tuhan sembuhkan. Yang datang dengan gelisah, Kau berikan ketenangan. Yang datang dengan masalah, Kau berikan jalan keluar. Yang datang dengan kesusahan, Kau berikan jalan penghiburan di dalam nama Yesus Kristus. Kami percaya bahwa Roh Kudus, Kau sanggup memulihkan, Kau sanggup membebaskan, Kau sanggup melepaskan setiap segala kutuk yang mengikat anak-anak-Mu, Tuhan. Kutuk dosa, kutuk keturunan, kami patahkan di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan. Mari sama-sama di hadapan hadirat Tuhan. Kami percaya ketika hadirat-Mu turun tempat ini, yang nampak hanyalah kemuliaan-Mu. Segala kemuliaan bagi Raja di atas segala raja. Ambil alih semuanya, Roh Kudus. Biar Engkau yang berbicara melalui kebenaran firman. Hamba-Mu tidak ada kemampuan apa-apa untuk memberitakan Injil, tapi Roh Kudus memberikan kemampuan kepada kami untuk memberitakan kabar baik. Roh Kudus, ambil alih. Berbicaralah Engkau. Kami siap diberkati Tuhan. Kami siap menerima urapan dari Tuhan dan lawatan dari Tuhan.
Terima kasih Tuhan Yesus. Segala kuasa-kuasa yang bukan berasal dari Tuhan, yang mengganggu daerah ini, yang mengganggu ruangan ini, kami singkirkan di dalam nama Yesus Kristus. Kami tidak takut mereka, kami hanya takut kepada Allah yang kami sembah, yaitu Yesus Kristus Juru Selamat kami, Raja di atas segala raja. Terima kasih Bapa. Roh Kudus urapi kami, Roh Kudus pimpin kami. Segala kuasa yang bukan berasal dari Tuhan kami singkirkan semuanya. Kami hanya memberikan kesempatan Roh Kudus bekerja di tempat ini. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya dan siap diberkati Tuhan, sama-sama katakan, beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus, Raja di atas segala raja. Silakan duduk. Pemain musik boleh di sini terus. Salam. Salam semuanya. Bagaimana kabarnya? Luar biasa ya. Karena kita punya Tuhan luar biasa. Seperti pujian tadi, meskipun kami seperti di dalam api, tapi kita tetap percaya bahwa Tuhan itu adalah Allah segala-galanya. Meskipun kita berada di gua singa, di dalam lembah kekelaman, bahkan Sadrak, Mesak dan Abednego berada di dapur perapian, dia tidak pernah gentar sedikit pun. Bahkan dia berkata, meskipun Allah tidak menolongku, aku tidak akan berubah keyakinanku pada Yesus Kristus. Karena iman yang dimiliki oleh Sadrak, Mesak dan Abednego bukan iman yang biasa-biasa, bukan iman yang berdasarkan perasaan, tetapi iman yang menyangkut keputusan dan kehendak. Keputusan dan kehendak. Saya percaya saudaraku, ya, beberapa hari yang lalu saya pergi satu tempat. Biasa kalau saya lihat, ada gorengan nih kayak enak. Waktu di satu daerah, waduh, ternyata minyaknya kurang bagus, langsung serak, langsung flu sampai hari ini. Tapi saya percaya dengan suara saya tidak akan terhalang saya untuk beritakan kabar baik. Karena saya percaya Allah Roh Kudus berikan kemampuan pada saya. Dan terima kasih untuk rekan-rekan sekerja Allah yang luar biasa. Ada Cilani, Tuhan berkati yang luar biasa, mengantar selalu. Dan juga Pak Kris dan keluarga, Pak Gideon, dan juga teman-teman yang luar biasa. Kami percaya saudaraku, teman-teman di kompak selalu kompak dan tidak pernah tidak kompak. Dan biarlah kekompakan ini akan mengimpartasi bukan hanya di Palangkaraya, tetapi seluruh kabupaten di Kalimantan Tengah, bukan hanya di Kalimantan Tengah, tetapi di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, bahkan seluruh Kalimantan, bahkan seluruh Indonesia, bahkan seluruh bangsa-bangsa. Amin. Saudaraku, karena apa saudaraku? Ketika kita bersatu, ketika bersehati, sepikir bahwa Allah tidak sulit untuk meletakkan kepalanya, karena tubuh Kristus semua bersatu, tangan menjadi satu, kaki menjadi satu bersama-sama, dan dia adalah kepala gereja yang akan datang untuk tinggal di dalam tubuhmu. Karena hanya satu kepala gereja adalah Tuhan Yesus Kristus. Maka dari itu kita sebagai tubuh Kristus jangan terpecah-pecah sedikit pun. Karena saudaraku, ketika terpecah-pecah, maka Yesus akan berkata, anak manusia tidak ada tempat untuk meletakkan kepalanya. Kenapa? Karena tubuhnya masih terpisah-pisah, saudaraku. Dan ketika kita bertemu dengan satu dengan yang lain, kamu dari gereja mana? Kamu dari denominasi mana? Saudaraku, ada pujian yang mengatakan ya bahwa kita gak usah pandang dari gereja mana. Amin. Ku tak pandang dari gereja mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Kalau hatiku seperti hatimu, kaulah saudara dan saudariku. Haleluya. Yes, kamu adalah saudara dan saudariku. Tadi Pak Kris bilang, ini adalah saudara saya. Berasal datang dari Pangkalan Bun, orang Jawa. Saudaraku, yang mempersatukan kita adalah karena kasih Kristus yang mempersatukan kita. Kita berasal dari Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, suku Dayak, ya suku Melayu, dan juga dari berbagai suku bangsa. Kita dipersatukan, ada darah yang mempersatukan kita dari keturunan darah yang sama, yaitu darah Yesus Kristus. Salah satu yang membuat saya bertobat dan mengenal Kristus adalah satu pujian, dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Amin. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara.
background keluarga yang tidak kenal Tuhan dari keluarga besar Bani Kedan ya. Saudara kita Ismail. Umur 18 tahun saya percaya terima Tuhan Yesus Kristus karena penginjilan kakak saya. Tapi ada satu pujian yang benar-benar memberkati saya ketika saya mendengarkan pujian ini. Ada sebuah persekutuan di daerah saya. Saya lewat dia nyanyi lagu Dalam Yesus Kita Bersaudara. Dan disitulah saya menangis, saudaraku. Saya menangis. Ternyata di dalam Yesus kita bersaudara. Saya melihat kerukunan orang Kristen. Saya melihat mereka mengadakan perjamuan kasih bersama. Persaudaraan yang luar biasa. Maka saudara itu saudaraku, pertahankanlah persaudaraanmu di dalam Tuhan. Jangan ada permusuhan di antara kita. Karena itulah yang akan menjadi berkat dan bersinar terangmu di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kegelapan, di tengah-tengah dunia yang kasihnya semakin dingin. Dan disitulah banyak orang-orang bertobat melihat kasih Tuhan yang ada dalam diri saya dan saudara. Dan saya mengenal Kristus dari pujian itu. Karena saya percaya saudaraku, persaudaraan yang abadi adalah ketika kita menjalin persaudaraan di dalam Kristus. Karena kalau persaudaraan karena darah, bukan darah seringkali ribut. Ribut karena apa saudaraku? Ribut karena warisan. Karena harta kekayaan kita ribut saudaraku. Karena keturunan kita ribut. Tetapi saudaraku ketika kita dipersatukan oleh darah Kristus. Meskipun saya itu baru bertemu dengan Cilani adalah kemarin, Pak Kris kemarin ya, dan Pak Gideon kemarin. Tapi saya merasakan bahwa karena kasih Kristus adalah yang membuat mempersatukan kami. Dan sedang Cilani kemarin telepon, saya mau datang untuk ibadah bersama. Saudaraku, saya bilang, wow, luar biasa. Pak Kris bilang, aku mau jemput. Padahal saya bisa naik Grab juga. Tapi di situ saya merasakan bahwa persaudaraan di dalam Kristus bukan soal waktu, tetapi karena kasih yang begitu dalam dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, dimanapun kita berada, ketika kita mengaku bahwa kita adalah anak-anak Tuhan, disitulah itu saudara kita, amin. Yes, tidak ada yang bisa memisahkan kita. Ya, penindasan, kelaparan, kesusahan tidak bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Banjir, bencana alam tidak bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Karena kasih Kristus adalah abadi, kasih Kristus adalah kekal, kasih Kristus adalah selama-lamanya. Dan kasih Kristus tidak pernah berubah, saudaraku. Mungkin perasaan saudara bisa berubah-ubah. Kadang-kadang saudara moody, kadang-kadang bad mood. Tetapi saudaraku, kasih Kristus tidak pernah bad mood. Kasih Kristus selalu nyata dan abadi. Real kasihnya ialah kasih yang sejati, yang tidak terpengaruh dengan perasaanmu, yang tidak terpengaruh dengan situasi dan kondisimu. Saudaraku, ketika saya berjumpa dengan Kristus, mulut saya, lidah saya, hidup saya terus persembahkan untuk Tuhan. Dan saya tidak pernah berhenti untuk menyampaikan kabar baik. Sekalipun ada kesulitan, sekalipun ada tantangan, ada api, ada permusuhan, ada konflik di antara keluarga, karena nama Yesus itu udah biasa. Karena Kristus datang bukan saja membawa damai, tetapi dia juga membawa pedang. Tahu arti membawa pedang? Kehadiran Kristus itu bisa membawa konflik. Konflik dengan siapa? Bisa juga dengan suami. Yang tadinya suami tidak percaya Yesus, dia mungkin ribut dengan kita karena kita percaya Yesus. Maka itu saudaraku, ada di dalam Injil dikatakan ketika kita ikut Kristus, saudara, kita ikut menyangkal diri kita mungkin meninggalkan bapak kita atau saudara kita. Itu artinya bukan karena waktu kita itu berarti kita cerai, bukan saudaraku. Kita ketika kita kenal Kristus dan saudara-saudara kita belum kenal Kristus, pasti akan terjadi perbedaan dan konflik. Waktu saya baru kenal Yesus, saya konflik dengan ibu saya konflik dengan bapak saya konflik dengan om saya konflik. Tetapi kasih Kristus tetap saya mengasihi mereka, sehingga akhirnya satu saat mengalami terobosan yang luar biasa. Sehingga keluarga besar dari kakek nenek moyang kami semuanya bersatu. Setiap lebaran mereka kumpul dan mereka sama-sama. Dan walaupun mereka berbeda latar belakang, kita tetap satu. Dan Natal mereka saling juga mengucapkan. Dan saya percaya saudaraku bahwa karena kasih Kristus itu kita terus bertahan sampai hari ini. Ya, oke, mari kita buka Alkitab kita di dalam Roma pasal 10 ayat 8 sampai dengan ayat ke-15. Roma pasal 10 ayat 8 sampai ayat ke-15. Kita baca secara bergantian. Tetapi apakah katanya ini? Firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itu firman iman yang kami beritakan.
Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Ayat 11, 2, 3. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani, karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Tetapi bagaimana mereka akan dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Yes, saudara percaya dengan mulut dan dengan hati, yes, ya bahwa Yesus Kristus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Coba saya mau tanya nih, kalau seandainya mati hari ini, saudara, yakin gak saudara masuk surga? Siapa yang yakin masuk surga angkat tangan? Ya, siapa yang kepengen cepat masuk surga? Kepengen cepat masuk surga harus mati dulu ya. Tapi kalau kita belum mati berarti tugasnya belum selesai. Ya itu saja. Gitu aja kok repotnya. Ada banyak orang ngalamin kecelakaan, tiba-tiba masih hidup. Ya. Ada teman saya kemarin di Mentawai, 18 orang terapung-apung di atas kapal selama 18 jam. Kapal pecah, ada yang renang, jadi sekitar 7 jam renang dari tengah laut ke daratan. Ada yang terapung-apung selama 18 jam pagi-pagi, kemudian terdampar di daratan. Nah, saudaraku, kapal yang dinaikinya pecah. Ya, saudaraku, dari perjalanan dari si Beirut ke si Kakap ke Mentawai ya, si Porat, dan mereka di tengah perjalanan pecah kapalnya karena ombak begitu besar. Tapi saudaraku, tidak satu pun yang meninggal. Oh, haleluya. Karena belum waktunya. Ya, ada teman saya, dia masuk mobil, ya beres acara masuk mobil, tiba-tiba dia meninggal. Ya, saudaraku, karena serangan jantung. Dan istri saya juga mengalami serangan jantung pada tahun 2022. Harusnya kalau mungkin secara manusia meninggal, karena pada waktu serangan jam 4 sore dan kemudian jam setengah 7 baru ditangani oleh dokter. Bahkan pada waktu pergi ke satu rumah sakit, diagnosanya salah. Oh, ini patah tulang rusuk jadi engap. Jadi nggak tahu nih dokternya lulusan apa atau asal-asalan lulusannya ya. Makanya seringkali aneh. Kuliah dokter tapi asal-asalan mendiagnosa ya tulang rusuk padahal serangan jantung, saudara. Nah, kemudian hanya pindah lagi waktu itu bulan puasa, jadi macet jalanan di sana. Di sini enak, Palangkaraya nggak pernah macet ya. Ya saudaraku, kalau di Jakarta di Sukabumi macet, apalagi kalau pagi-pagi dan sore udah macet. Nah saudaraku, bahwa akhirnya dibawa ke rumah sakit setengah 7 sore, baru tangani oleh dokter jam 7. Kemudian akhirnya tidak sanggup, dirujuklah setengah 2 pagi ke Jakarta. Nah, perjalanan sekitar 3 jam. Nah, secara manusia udah game over. Tapi Tuhan bilang belum waktunya. Karena masih banyak hal yang harus dikerjakan. Kalau kita masih hidup, diberikan umur panjang, berarti masih banyak tugas yang harus kita kerjakan. Untuk apa, saudara? Untuk memberitakan Injil ya. Baru-baru ini kami bersama rekan-rekan mengadakan seminar, yaitu tentang From the East to West. Apa itu From the East to West? Yaitu dari timur ke barat. Artinya bahwa kita, orang-orang Kristen yang dahulunya kita menerima misionaris dari barat, dan waktunya kita di akhir zaman ini gantian ya. Kita yang menabur dari timur ke barat untuk memutus para misionaris atau anak-anak Tuhan ke bangsa-bangsa. Mungkin banyak orang bertanya, ngapain ke bangsa-bangsa? Di Kalimantan juga pelosok-pelosok masih banyak yang belum disentuh. Kata siapa? Itu tugas kita yang ada di sini. Tapi jangan lupa, kita juga harus menabur untuk bangsa-bangsa. Firman Allah katakan, mintalah kepadaku, maka bangsa-bangsa akan kuberikan kepadamu. Dan saya percaya ketika kita menabur untuk Injil, dan Tuhan itu akan datang. Amin. Bagi bangsa ini, bangsa Indonesia. Agar apa? Agar setiap lutut bertelut dan semua lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Karena di luar Tuhan Yesus semuanya akan sia-sia. Saudaraku, kalau ditanya
Apakah semua agama semua agama itu menyelamatkan? Tidak, saudaraku. Nabi boleh banyak, rasul boleh banyak, orang pintar boleh banyak, pendeta boleh banyak, saudaraku, guru boleh banyak, tetapi juru selamat hanya satu, yaitu Yesus Kristus. Amin. Nah, ketika saudara-saudara mengambil keputusan bahwa juru selamat hanya satu, beritahukan kepada teman-teman, ya, saudara, ya mungkin saat ini mereka belum kenal Tuhan, bimbang, ragu. Saudara sampaikan, tugas kita hanya menyampaikan Injil kepada mereka, bukan membuat mereka jadi Kristen, tetapi menyampaikan Injil kepada mereka, saudaraku, supaya mereka mendengar Injil. Seperti Alkitab berkata, bagaimana mereka mau percaya kepada Dia kalau mereka tidak pernah mendengar nama Yesus? Bagaimana mereka mau mendengar nama Yesus jikalau tidak ada yang memberitakan? Bagaimana mereka memberitakan jikalau tidak ada yang mengutus? Yes. Jadi ketika umat Tuhan berada di satu komunitas gereja, itu bukan hanya dijadikan sebagai jemaat biasa, tapi jemaat yang harus memberitakan Injil, karena semua orang butuh mendengar tentang kasih Tuhan. Yohanes 3:16 itu karya terbesar, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ayat 12 berkata, sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani, karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang. Saya mau bicara begini, saudaraku. Ayat Yohanes 3:16 bicara apa? Bahwa Injil itu universal, berlaku untuk semua orang, dan semua berhak untuk mendengar. Di sini di perumahan saudara, mungkin saudara tinggal perumahan, sering ada orang lewat jualan nggak? Misalkan ikan, ada yang nggak jualan? Sayur, ada ya. Nah, apakah semua orang mendengar? Semua orang yang tinggal di situ ketika orang berteriak sayur, semua mendengar? Ya, berarti tuli yang mendengar atau lagi tidur nyenyak, ya. Pasti ada kompleks perumahan itu pasti dengar. Oh, ada tukang sayur, ya. Apakah semua orang yang mendengar tukang sayur jualan di tempatmu, semua orang itu akan membeli? Tidak, ya. Nah, tapi semua berhak untuk mendengarkan suara tukang sayur, tukang ikan, penjual ikan. Nah, demikian juga saudaraku, suara tentang kasih Tuhan itu diberitakan untuk semua bangsa. Bukan hanya Yahudi, bukan hanya Yunani, bukan hanya Palangkaraya, Dayak, tapi juga semua suku bangsa. Saudaraku, dan di ayat 12 dikatakan untuk semua, tidak ada perbedaan. Jadi tidak boleh membeda-bedakan kita memberitakan Injil. Nah, ketika Tuhan bicara seperti itu, kasih itu untuk semua bangsa. Semua, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Dunia ini bicara apa? Dunia ini bicara global, seluruh dunia, bukan hanya suku tertentu, saudaraku. Kalau seandainya Injil itu hanya suku Dayak, kasihan saya suku Jawa, ya, sudah hitam, keriting, matanya belok, hidup lagi, tapi nggak kenal Injil, kasihan banget, ya. Tapi saudaraku yang kasih, ketika kita bicara tentang Injil, itu berlaku untuk semua orang. Semua orang berhak untuk mendengar. Tapi apakah semua orang yang mendengar meresponinya? Tugas kita hanyalah menyuarakan kebenaran itu. Tugas kita adalah memberitakan, menyampaikan kebenaran itu kepada semua orang. Tapi tidak pernah memaksa untuk mereka percaya kepada Injil, saudara. Dan hanya Roh Kudus yang akan membuat mereka bertobat. Roh Kudus yang membuat mereka percaya. Tugas kita hanya apa? Memperkenalkan dan mendengarkan dan memberitakan. Yang membuat mereka bertobat bukan saya dan saudara, tapi Roh Kudus yang membuat mereka bertobat, saudaraku. Dan saya diberitakan ini oleh kakak saya 6 tahun. Tapi 6 tahun saya baru percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Begitu lama, tapi saya percaya firman Tuhan yang ditaburkan, yang diberitakan itu tidak akan lalu dengan sia-sia. Satu saat firman itu akan bertumbuh. 6 tahun supaya bertumbuh. Dan ibu saya 23 tahun, bayangin, baru dia kenal Tuhan Yesus Kristus, ya. Dengan cara apa? Ibu saya jatuh dari tempat tidur. Dia nggak mau dia bilang sama saya, kalau tulangnya retak, nggak mau dibawa ke rumah sakit, nggak mau dioperasi. Dia bilang, aku nggak mau dioperasi. Aku mau didoakan sama Tuhan kamu. Kalau seandainya aku sembuh, aku akan percaya sama Tuhan kamu. Saudaraku, benar, sebulan kami doakan mengalami mujizat kesembuhan dan tidak perlu dioperasi dan tidak perlu ke rumah sakit. Saudaraku, dipulihkan, padahal udah lansia, saudaraku, tapi bisa rekat
kembali. Secara manusia nggak mungkin lansia tulangnya retak kemudian akan kembali tanpa dioperasi. Tapi karena Yesus Tuhan yang sudah menjamah ibu saya dan ibu saya sembuh, dan saat itu juga dia terima Tuhan Yesus Kristus. Dan dia sampaikan kepada semua orang tetangga-tetangganya. Dia bikin nasi kotak banyak, kirim ke tetangga. Dia bilang, saya sudah menjadi orang Kristen. Wow, saudara, tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Nah, dengan demikian dia bersaksi bahwa Kristus sudah menyembuhkan dia, Kristus sudah memulihkan dia, Kristus sudah menyelamatkan dia. Saudaraku, meskipun sudah lansia, jangan pikir sudah lansia gak ada gunanya. Saudaraku, saya mau tanya, yang paling ditunggu, matahari yang paling ditunggu selain sunrise, sunset kan? Anggap aja sunrise masih bayi, ya kan? Terus usia udah mulai zuhur, ya kan? Jam 12. Nah, masih muda gitu ya. Terus kemudian udah habis zuhur apa? Isya. Nah, habis isya terus di antara itu udah ada, mau ada apa? Sunset matahari. Sampai orang pergi ke Bali hanya untuk lihat sunset. Nah, usia lansia itu seperti sunset, ditunggu semua orang. Amin. Jadi jangan merasa udah lansia nggak berguna, ngapain? Udah aja duduk di rumah, ya nonton TV, nggak berguna lansia. No, lansia itu sangat berguna. Untuk apa? Untuk berdoa buat anak cucunya, untuk berdoa buat bangsa ini, untuk berdoa buat para misionaris. Dan kok cover ya? Oh, lansia banyak harta. Wah, uangnya juga ditabur untuk pekerjaan Injil, saudaraku. Kenapa? Karena udah lansia menjelang kematian. Apa yang harus kita buat? Kita perbanyak berbuat baik. Untuk apa? Menabung di BCA. Atau BCA? Bukan Bank Sentral Asia, Bank Sentral Allah. Deposito Bank Sentral Allah. Nanti saudara tua ketika saudara sudah meninggal, apa yang menyertai kita? Yaitu perbuatan baik kita. Bukan rumah kita yang mewah, bukan mobil kita yang bagus, bukan emas kita yang banyak, bukan saudara, tetapi perbuatan kita. Makanya Alkitab berkata, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Meskipun keselamatan itu karena kasih karunia, tapi setelah diselamatkan kita tidak tinggal diam, tapi ada tindakan yang harus kita kerjakan, bukan untuk masuk surga, tetapi untuk memperoleh pahala, untuk memperoleh mahkota. Karena kita diibaratkan seperti seorang atlet yang sedang bertanding, dan yang dipilih adalah juaranya. Semua orang berlomba untuk memperoleh mahkota. Nah, saudara, kita anak Tuhan, kita berlomba untuk memperoleh mahkota, ya. Saudaraku, udah berlomba, waduh, kita berjuang untuk pekerjaan Tuhan, menginjil, berbuat baik, menolong orang-orang susah. Meskipun kadang-kadang orang yang kita tolong seperti anjing, ya, menggigit, saudaraku. Nah, tapi nggak usah takut, karena ketika kita berbuat untuk orang, berbuat baik untuk orang, kita bukan minta balasan, tapi kita akan mengasihi dia. Karena kita mengasihi dia dengan kasih yang tulus. Nah, saudaraku, ya, namanya kita bergabung, saya bergabung dengan GET 30.33, ya. Go Evangelism Transformation, bahwa pergi memberitakan Injil, karena Injil lah yang bisa mentransformasi setiap pribadi orang. Mengutus para misionaris profesional, anak-anak muda. Ya mungkin, saya mau jadi misionaris profesional, jadi bekerja, ya, terus diutus, dan di sana bisa melayani Tuhan, menyampaikan Injil. Jadi bukan hanya fokus cari duit, tapi bekerja dan melayani Tuhan. Saudaraku, yang masih muda, mau kemana? Mau ke Jepang, mau ke Turki. Nah, ini mau bicara bangsa-bangsa, ya. Ke Jepang, ke Turki, terus kemana lagi? Ke Jerman, ya. Ke Taiwan, ya, ke Taiwan, ke Malaysia. Nah, saudaraku, kenapa? Karena ini adalah tugas pamungkas kita di akhir zaman, yaitu mempersembahkan kepada Yesus di dalam usianya gereja Tuhan nanti tahun 2033 yang ke-2000. Apa yang harus kita persembahkan kalau bukan jiwa-jiwa kepada Tuhan? Haleluya. Yes, jiwa-jiwa kepada Tuhan, karena satu jiwa itu sangat berharga di mata Tuhan. Ketika Tuhan Yesus melihat orang gila di Gerasa, dia kerasukan setan, bahkan dikatakan legion. Saudara, dia katakan begini, legion takut, aduh, Yesus anak Allah, jangan diapa-apain saya, jangan binasakan saya. Yesus lihat 2.000 ekor babi. Tuhan Yesus pilih mana? Satu orang gila atau 2.000 ekor babi?
Pilih mana? Satu orang gila. Kalau saudara pilih mana? Satu orang gila atau 2000 ekor babi? Hah? Jujur? Jujur? Ketawa ya Bu? Pastilah 2000 ekor babi. Betul? Enak babi ya. Selain itu kan 2000 kali 7 juta berapa? Udah 14 miliar ya. Tapi Tuhan Yesus pilih orang gila karena satu jiwa bertobat, maafkan, bersurga, bersorak-sorai. Saudara punya perusahaan sebesar apapun, Tuhan gak pernah tuh bersorak-sorai, biasa aja. Gak ditulis kan? Gak ditulis. Tapi Alkitab ketika kita memenangkan satu jiwa, wah, malaikat di surga bersorak-sorai. Ya, kemarin saya mendoakan satu orang di rumah sakit. Ini semua dalam planningnya Tuhan. Saya juga nggak tahu, ya. Tiba-tiba saya bisa pergi datang ke Palangkaraya. Dan ada salah satu orang dari seberang. Dia bertobat, percaya Yesus karena melalui sosial media. Ada teman saya suka pasang Facebook dan kemudian dia mulai bertanya-tanya tentang Yesus. Dan dia orang Banjarmasin, ya. Oh, Banjarmasin. Terus dia bekerja di Palangkaraya. Oh, Palangkaraya. Tapi saya waktu itu belum planning untuk Palangkaraya. Ini satu planning Tuhan yang luar biasa, saudaraku. Dan Bapak itu kepengen ketemu dengan saya. Wah, kapan ya? Saya bilang, Pak, nanti ya kalau udah waktunya pasti kita ketemu. Saudaraku, tiba-tiba ada program planning ke Palangkaraya. Wah, saya langsung daftar. Saya ikut. Saya mau pergi. Oke. Nah, saya pergi. Teman saya cuma beberapa hari. Saya harus, aku biasa harus extend. Berarti ada sesuatu yang harus kita kerjakan. Ya, saudaraku, dia telepon. Oh, saya ada di Banjarmasin. Nah, Cilani tiba-tiba ada program ke Banjarmasin. Waduh, saya ikut ke Banjarmasin. Jadi Tuhan luar biasa. Nah, di Banjarmasin ternyata saya ketemu dengan anak rohani saya yang mau diutus ke Jepang untuk kursus bahasa Jepang. Dia udah selesai misi, dia kembali ke Banjarmasin dan omanya kepengen ketemu saya. Tapi saya nggak tahu kalau Cilani itu buat pertemuan di gerejanya omanya. Saya waktu datang ke sana, saya cari-cari GBI Kemah Kesaksian di mana? Padahal udah di depan mata saya itu GBI Kemah Kesaksian. Tempat acara seminar itu ada GBI Kemah Kesaksian. Nah, saudaraku, itu luar biasa satu. Yang kedua, orang yang dimenangkan di sosmed itu orang Banjarmasin. Dan dia kerja sekarang di Palangkaraya. Dan kemarin dia mengalami serangan jantung. Saudara, bayangin, kenapa dia harus nunggu saya datang dia serangan jantung? Yang kemarin-kemarin gak ada serangan jantung. Dia telepon video call bolak-balik kepada saya. Saya bilang, Pak, mungkin sudah waktunya